Oke, pertama-tama kita harus tahu sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu adalah proses emosional ya, atau fisik yang muncul ketika seseorang itu nyesuain atau berhadapan sama hal-hal yang ngeganggu mereka. Dan sebenarnya kalau masalah ngeganggunya segimana, ya ngeganggu bisa kecil, bisa sampai orang itu nggak bisa ngelola secara sehat. Nah dari sini kita sebenarnya bisa simpulin, ketika kita ngomongin stres, ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, sumber stresnya itu harus ada. Ya, itu apa sumber stresnya, dan yang kedua adalah gimana kita ngerespon si sumber stres ini. Nah, si sumber ini adalah hal yang bikin kita ngerasa stres, dan respon ini adalah reaksi tubuh kita. Dan diri kita pasti kita lagi ngerasain stres, yang seringkali sebenarnya nggak nyaman buat kita. Misalnya lo ngerasa stres karena dikekang sama orang tua, atau lo stres karena nggak bisa speak up di tengah konflik, atau bahkan lo stres karena keseringan overthinking yang akhirnya ngebuat lo jadi makin stres gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelasin dengan tahapan stres. Gimana stres itu muncul, dan akhirnya ngeganggu diri kita. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin 4 tahapan stres. Jadi kalau lo ngerasa nggak nyaman atau kayaknya lagi stres, coba deh lo analisis pakai tahapan ini buat cari tahu kenapa. Yang pertama, semua itu dimulai sama munculnya sumber stres. Biasanya ini adalah kejadian di hidup lo yang akhirnya ngeganggu keseharian lo, dan ya sebenarnya ini bisa beda-beda buat tiap orang. Gitu. Bisa jadi lo stres karena ditolak PTN gitu ya, lo nggak lolos, atau mungkin lo nggak masuk ke kerjaan yang lo pengen, atau lo ngerasa stres karena pertemanan lo toksik dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, sumber stres ini akhirnya buat kita mikir dan biasanya bikin kita nyoba buat ngartiin sebenarnya ini tuh ancaman gak sih buat kita gitu. Nah, gimana cara kita mengartikan si sumber stres ini adalah tahap 2 dari tahapan stres. Seringnya sih kita langsung ngartiin kalau sumber stres itu adalah hal yang lagi ngancam keberadaan diri kita gitu ya. Jadi ya itu akhirnya langsung bikin tubuh kita dan pikiran kita bereaksi. Kalau jadi ancaman ya biasa kita jadi gemeteran, biasa kita jadi detak jantungnya cepat, atau mungkin tiba-tiba jadi cemas, nangis, atau marah. Nah, ini adalah tahap yang ketiga, ketika muncul reaksi fisik dan psikologis untuk ngerespon si sumber stresnya. Tiap orang lagi-lagi bisa ngasihin reaksi yang beda ketika mereka ngerasa nggak nyaman sama stres. Nah, terakhir adalah munculnya masalah fisik dan psikologis. Kalau misalnya lo biarin terus stresnya, ya biasanya itu. Lo mungkin jadi sakit mah gitu ya. Lo mungkin nggak bisa tidur gara-gara overthinking, atau mungkin lo bisa jadi insomnia juga, atau lo ngerasa cemas gitu ya. Bahkan sampai migrain gitu. Bisa sampai ke gejala fisik yang tadi gue bilang, GERD, migrain, terus juga sakit mah, itu bisa naik asam lambung karena stres. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa ngilangin si stres ini? Gitu. Well, basically realitanya adalah sumber stres tuh bahkan selalu ada. Kayak sesimpel hujan yang tiba-tiba datang. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang nggak bisa kita kontrol, dan stres pasti akan selalu ada. Nah, sekarang yang bisa kita kontrol tuh apaan? Yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita ngelola respon kita ke stres. Jadi ketika kita ketemu sumber stres, gimana nih caranya biar kita nggak kena dampak negatifnya? Nah, di sini gue mau ngasih 2 strategi yang bisa lo pakai sebenarnya buat pengelolaan stres. Pertama ada emotional focus coping, dan yang kedua adalah problem focus. Gue coba bahas satu-satu. Emotional focus coping adalah ketika lo ngurangin respon emosinya. Jadi kayak intinya lo menangani emosinya dulu. Jadi kalau lo misalnya lagi takut, cemas, sedih, lo cari tahu gimana cara biar mengurangi si emosi itu. Ya biasanya ada orang yang tidur, ada orang yang makan, ada orang yang nangis, dan lain sebagainya. Intinya buat nenangin diri lo. Nah, jadi cakupan si emotional focus ini sebenarnya luas. Dan emotion focus ini ada yang tergolong sehat, ada juga yang enggak. Kayak misalnya kalau lo nangis ya sebenarnya mungkin wajar-wajar aja ya. Tapi kalau lo sampai minum alkohol kebanyakan, sampai ke narkoba gitu ya, buat menghilangkan emosinya atau buat mengatasi emosinya, nah itu berarti mungkin udah gak sehat gitu ya. Dan malah mungkin memunculkan masalah baru. Dan masalahnya juga gak selesai yang sebelumnya. Makanya tadi kan strategi pertama, emotion focus. That's why ada strategi kedua yang dinilai biasanya lebih ampuh buat ngilangin stres, dan ini yang gue rekomendasiin sih, yaitu problem focus coping. Nah, di sini adalah ketika lo mencoba buat berhadapan langsung dengan si sumber stres atau masalah yang ngebuat lo ngerasa stres. Berhadapan langsung adalah ya diselesain gitu. Kalau misalnya lo ada masalah sama orang tua, ya lo omongin. Kalau misalnya lo masalah sama pacar, ya diomongin. Kalau lo mau masuk PTN, ya lo belajar yang benar gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih, sesimpel ya. Sesimpel problem fokus itu menyelesaikan masalah gitu dengan solusi. Tapi gak semua sumber stres itu bisa diselesain pakai problem fokus. Again, kayak pandemi ini kan gak bisa kita kontrol. Atau kayak kalau orang terdekat kita meninggal kan kita gak bisa menghidupkan kembali mereka gitu kan. Pokoknya hal-hal yang gak bisa kita kontrol atau gak bisa kita perbaiki biasanya memang gak bisa dipakai problem fokus gitu. That's why emotion focus dan problem focus ini sebenarnya keduanya penting. Ketika kedua strategi ini udah dikuasai, lo sebenarnya bisa tahu strategi apa yang optimal dipakai kalau lagi ngerasa stres.
Kalau memang bisa diselesaikan langsung ya problem fokus. Kalau ternyata lu mesti grieving dulu, lu mesti misalnya menenangkan diri dulu ya pakai emotion focus. Gitu. Atau kalau butuh dua-duanya ya udah, jalanin keduanya. Yang lo perlu sadari adalah ini sih. Ini adalah hal yang sebenarnya ada dalam kontrol lo kan, yaitu respon lo. Nah, lo harus sadar bahwa hanya itu yang bisa lo kontrol. Sementara hal-hal di luar itu ya lo nggak bisa kontrol. Hai, selamat datang di episode terbaru dari Stress Mastery Podcast. Saya Tiara Sufianasari dan bersama saya Adelia Natasha akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya bakalan seru dan menarik. So, stay tune guys. Di episode kali ini kita akan membahas tentang stres di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, stres di tempat kerja ini sedang hangat diperbincangkan, terutama pada generasi milenial dan Gen Z. Banyaknya informasi yang beredar, tidak semua informasi tersebut faktual dan akurat. Oleh karena itu, kita di sini akan mencoba mengupas lebih dalam mengenai stres di tempat kerja dengan sudut pandang yang lebih relevan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan beberapa fakta menarik tentang stres di tempat kerja. Tahukah kalian bahwa stres di tempat kerja dipicu oleh kesehatan mental dan terlalu tinggi harapan serta modalnya teknologi. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini supaya kita bisa terus menyajikan konten yang lebih baik lagi. Oke, mari kita lanjutkan. Stres di tempat kerja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental kita saja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Selain itu, ada juga dampak fisik yang diakibatkan terlalu stres. Stres berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, makan tidak teratur, dan fatalnya penyakit jantung. Jadi, untuk teman-teman semuanya, sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stres dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata stres? Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing dengan kata tersebut, atau justru pernah merasakannya. Ya, stres merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dinilai dapat berpotensi membahayakan atau melebihi kemampuan diri untuk mengatasi hal tersebut. Tanpa membedakan golongan manusia, stres dapat dirasakan semua orang, entah dari golongan berada, sederhana, pekerja, atau pelajar. Semua orang memiliki potensi untuk mengalami stres, sama halnya dengan tenaga kesehatan. Di balik sikap profesionalitas mereka, selayaknya manusia biasa, mereka juga dapat merasakan stres. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, jam kerja yang padat hingga faktor jauh dari keluarga dapat memicu tingkat stres yang tinggi. Ada beberapa tahapan stres bagi manusia. Stres tahap pertama, tahap ini merupakan tahapan stres yang paling ringan. Biasanya diikuti dengan semangat bekerja yang berlebihan. Kemudian, stres tahapan selanjutnya, stres tahap 2. Dalam tahap ini, dampak stres yang awalnya menyenangkan, seperti yang dijabarkan pada tahapan 1, itu mulai menghilang. Mulai timbul keluhan-keluhan yang disebabkan oleh habisnya cadangan energi karena kurangnya waktu istirahat. Namun, apakah kita akan tetap membiarkan stres ini terjadi hingga tahap-tahap berikutnya? Tidak, ini waktunya kita untuk mengatasinya. Cara utama menangani stres adalah dengan berteman dengan rasa stres tersebut. Rasa stres dapat dikelola dengan teknik manajemen stres yang telah dikembangkan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi stres. Teknik tersebut mencakup penyelesaian masalah, relaksasi, teknik manajemen waktu, dan perbaikan gaya hidup. Teknik relaksasi merupakan salah satu teknik yang bisa kita aplikasikan dengan mudah. Teknik ini pada dasarnya mengandalkan tarik nafas dalam, mengencangkan otot, dan mengendurkan otot. Untuk segmen selanjutnya, kita akan lebih mendalami tentang stres di tempat kerja dan strategi mengelolanya.
So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Itulah segmen pertama kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di segmen berikutnya, karena kita akan bahas lebih dalam dan tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.